Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Ya. Sebelum kita mulai belajar, silakan tutup doa. Rigo. Saya berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya. Tidak. Semua sakit. Terus? Lajuan tadi. Sama Ya. depan. Sama depan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang coding. Ya, apa itu coding? Tapi sebelum coding, Bapak mau sedikit bagi dulu. Seperti ini. Kalian kan pernah belajar tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Ya, kalau Bapak bilangan ganjil berarti kalian tetap duduk. Kalau Bapak bilangan genap, kalian berdiri. Siap? Misalnya Bapak bilang 3, 5, 6. Oke, masih rumah, duduk lagi. Siap. 6, 8, 3, 1, 5, 8, 3, 6. Oke, sip. Sebelum kalian kesini, tadi kalian kan berjalan dulu ya dari rumah ke sini. Terus kira-kira kalian menuju ke sini itu langsung atau kemana dulu? Langsung. Itu menjadi kebiasaan yang sehari-hari kalian lakukan. Nah, sekarang ada hubungannya dengan pelajaran kali ini, ya. Pelajaran kali ini tentang apa? Tentang coding. Katanya tentang coding, tapi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ya tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, gua katakan. Setelah kalian belajar ini, tujuan pembelajarannya adalah, nah, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Berarti komputasional itu kira-kira menurut kalian berhubungan dengan apa? Komputer, ya. Cara berpikir kalian itu diinikan dengan komputer. Terus kira-kira tentang apa komputasional? Berhubungan dengan apa? Dengan game. Dengan apa lagi? Komputasional. Hah? Pesan bisa. Tentang apa? Yang sekarang lagi rame? Hah? Sosmed bisa, ya. Oke. Ya, apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Sekarang kita bahas. Siap? Perhatikan. Tuh, apa sih? Dikit-dikit bingung ya? Kira-kira apa komputasional? Nah, dengan banyak komputasional. Baca coba yang keras sama suara yang keras di box semua. Yuk. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, jadi sistem berpikir komputasional itu adalah nih di sini garis bawah secara logis dan sistematis ya. Nah, secara logis dan sistematis. Jadi apa sih komputasional itu adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, sekarang pernah nggak kalian kehilangan sesuatu barang di rumah? Misalnya kalian kehilangan, tahu perempuan, kehilangan ikat rambut. Ya, ketika kehilangan ikat rambut tapi mau dipakai, kira-kira apa yang kalian lakukan? Mencarinya bagaimana? Apa yang pertama kalian lakukan? Apakah mencarinya langsung keluar rumah?
Diingat-ingat dulu ya. Terakhirnya nyimpannya di mana, terus ditelusuri. Nah, itu salah satu cara ya ditelusuri tadi teh diemnya. Nah, di dapur. Pergi ke dapur. Kemudian setelah di dapur, tadi ke toilet. Nggak ada. Pergi lagi ke kamar, ternyata di kamar. Jadi kita ini ya. Nah, itu adalah salah satu berpikir komputasional ya. Jadi mengingat-ingat, kemudian yang biasa dilakukan gitu ya, ada polanya ke sini terus ke sini terus ke sini. Nah, itu salah satu berpikir komputasional. Nah, sekarang ini ada beberapa konsep utama komputasional. Yang satu adalah apa? Apa? Yang satu apa yang keras? Dekomposisi. Apa dekomposisi, Pak Raki? Definisi kemudian sebuah masalah atau tugas yang besar dan kompleks menjadi bagian oleh kecil yang mudah lebih mudah dikelola. Contoh, masalah membersihkan rumah dapat dipecah menjadi menyapu lantai, membersihkan buku di meja, membersihkan tempat tidur. Nah, seperti itu ya. Jadi dekomposisi itu yang asalnya besar dipecah-pecah menjadi kecil ya. Yang asalnya itu membersihkan rumah. Kalau membersihkan rumah kan umum, luas. Nah, membersihkan rumah apa saja yang dilakukan di kecil-kecil? Menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan debu dari meja, merapikan tempat tidur, mencuci piring, itu bisa ya. Salah satu membersihkan rumah juga ya, banyak. Jadi bagian kecil-kecilnya banyak. Berarti sampai sini ya, yang dimaksud dengan dekomposisi itu adalah yang besar menjadi bagian kecil-kecil. Selanjutnya, ayo baca aja yang keras. Yang kedua itu adalah pengenalan pola. Yang kelihatan? Boleh, Aglan. Silakan ya, silakan. Mencari kesamaan atau pola yang berulang dari masalah-masalah kecil yang sudah dipecah. Contoh, kami pergi ke US setiap 2 hari sekali. Kita mulai hari Senin. Selanjutnya kemudian hari apa? Kemudian hari apa? Minggu. Hari Minggu. Nah, itu kan diulang-ulang. Seperti kalian mau sekolah. Pasti ketika mau sekolah kalian sudah terbiasa, oh bangun jam sekian, aku mandi langsung berangkat. Kalau sekolah pagi, ya, udah diulang-ulang. Itu salah satu cara berpikir komputasional. Jadi diulang lagi. Nah, seperti ini juga diulang setiap 2 hari sekali sudah pasti. Ketika selesainya hari selanjutnya setelah hari Minggu hari apa lagi? Selasa. Terus kalian sudah bisa berpikir komputasional. Tepuk tangan untuk ya. Berpikir kalian sudah selangkah lebih maju ya. Tadi dekomposisi, kedua pengenalan pola. Ingat dulu. Satu dekomposisi, kedua pengenalan pola. Selanjutnya siapa yang mau baca? Ayo Bima, yang keras. Mengabaikan detail-detail Abstraksi. mengabaikan detail-detail yang tidak penting dan fokus pada informasi atau elemen yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah. Contoh, saat membuat peta jalan menuju rumah teman, kita mengabaikan detail seperti warna cat rumah atau jumlah jendela. Kita hanya fokus pada nama jalan perjalanan dan bangunan besar sebagai paku. Oke, kalian bisa membayangkan abstraksi itu adalah mengabaikan yang detail, jadi lebih ke tujuan, ke intinya. Jadi kalau kalian berpikir komputasional, itu langsung ke tujuannya. Ya, misal seperti ini, kalian membuat jalan dari rumah kalian ke sini. Tidak mungkin kan? Saya melewati sebuah kuburan berwarna merah jambu, kemudian bagus seperti itu ya. Jadi langsung aja tujuan, lurus belok kanan, kemudian lurus lagi belok kiri, nah seperti itu ya. Itu adalah salah satu berpikir komputasional dengan ininya abstraksi ya. Jadi dari mengabaikan yang detail-detailnya. Misal gini, kayak kalian mau menulis atau mau menggambar gunung, duduk, siapkan pensil, siapkan kertas, kemudian kalian menggambar. Tapi kalian menggambarnya, aduh ini pensilnya terbuat dari apa? Siapa yang membuatnya? Wah, petaninya orang mana? Nah, itu tidak berpikir komputasional. Tapi komputasional langsung saja membuat gambar gunung beres selesai ya, seperti itu. Nanti bedanya abstraksi, dekomposisi dan pengenalan pola. Ya, satu lagi. Semuanya ada berapa? Ada 4. Satu lagi. Nah, satu lagi adalah algoritma. Sok, saya yang proses. Algoritma definisi penyusunan langkah atau instruksi algoritma dan menyimpulkan contoh. Saya misalkan adalah contoh algoritma. Misalkan dengan bahan yang banyak, dengan bawang merah,
Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma ya. Kalau kalian berhubungan nanti dengan komputer, ada algoritmanya, ada langkah-langkahnya. Kalau dalam kehidupan nyatanya ya seperti ini algoritmanya. Misalnya, ketika membuat masakan, misalnya, pertama siapkan bahan, itu yang pertama ya. Yang kedua panaskan minyak. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis hingga harum, masukkan bahan utama, masak hingga matang. Ini bisa nggak dioper-oper? Hah? Bisa nggak? Kenapa nggak? Karena apa? Ayo, kenapa ini nggak bisa diacak-acak? Karena kalau diacak-acak nantinya bakal ngacak. Jadi nggak kira-kira bahannya? Nggak sesuai. Iya. Sekarang kalau acak-acak, misalnya siapkan bahannya dari sini, mulai dulu masukkan bahan utama. Bahan utama masukkan, kemudian panaskan minyak, kemudian tumis hingga harum, kemudian matang. Baru masukkan bawang merah dan bawang putih. Bisa nggak? Enggak ya. Makanya nanti di berpikir komputasional itu harus sesuai dengan algoritma, harus sesuai dengan tahapan-tahapan. Jika kalian nanti membuat game, ya jauhnya kalian membuat game. Kalau langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya tidak sesuai, pasti akan salah akhir. Ya, misalnya game yang harusnya jalan, tiba-tiba betul. Karena itu ada salah satu yang tidak sesuai dengan tahapan-tahapan. Ya, kalau kalian sekarang suka main Roblox, apa? Ada yang bajunya itu pakai ada kode-kodenya. Kalau kode ini keluarin jadi bajunya apa? Kode ini dimasukin bajunya apa? Ya, sampai ada yang lihat di YouTube. Ya, kode-kodenya ada di YouTube. Nah, ada langkahnya juga seperti itu. Ada algoritmanya juga. Ya. Kemudian ada juga polanya juga. Ya, nah itu maksud yang berhubungan dengan berpikir komputasional. Kalian tanpa disadari kalian itu sudah melakukan berpikir komputasional. Mengerti sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang apapun? Ya, siap. Kenapa berpikir komputasional penting? Ada yang bisa menjawab? Penting kasih ini? Kenapa penting? Ayo Bro. Jadi kita bisa meningkatkan otak dan apa sih itu tadi? Melatih otak, Ya. konsentrasi, Untuk konsentrasi. dan kita bisa lebih memainkan komputer. Hebat, kasih tepuk tangan. Mantap ya. Betul, untuk melatih otak kita. Jadi tidak lagi ketika contoh yang tadi yang mengenal pola, ya, yang mengenal pola. Kalian kan sudah tahu, setiap bangun tidur, langsung beresin tempat tidur, langsung ke kamar mandi, langsung berangkat sekolah, itu sudah berpola seperti itu. Tidak kan? Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan? Tadi bagus pertanyaannya, jawab kemarin dulu ya Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak ada lembar kerja yang harus kalian kelompokkan. Siap? Satu sudah beres. Dah, yuk simpan dulu. Yuk kita presentasikan di depan. Kedua apa? Ketua. Ya. Yuk, yang pertama
menyiapkan makanan, membangun pesta. Terus pengenalan pola mencari yang sama. ya, pengenalan pola yang sama apa saja langsung aja sebutkan. Menyiapkan makanan, menyiapkan kado ya itu. Jadi kalau ulang tahun pasti polanya sama, ada kado, ada makanan. Terus yang ketiga apa? Abstraksi. Fokus pada yang penting. Fokus yang penting di ulang tahun, kira-kira pentingnya apa? Raihan apa aja? Menyiapkan makanan, kasih fasilitas sebagus mungkin. Nah, kasih fasilitas sebagus mungkin. Selanjutnya algoritma, tahapan-tahapan di ulang tahun. Langkah-langkahnya. Penyambutan tamu, berdoa dengan kepercayaan masing-masing, menyanyikan lagu ulang tahun, makan dan menutup acara. Nah, seperti itu ya, ada tahapan-tahapan. Sekian presentasi dari saya. Sampai berade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk, selanjutnya apa? Tepuk tangan. Iya, terima kasih. Semuanya sudah bagus, sudah hebat, sudah bisa berpikir apa tadi? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada berapa? Ada 4. Yang utamanya apa saja? 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Hebat semua. Ini sebelum nanti HP-nya dikeluarkan, ini secara individu kalian mengerjakan lembar asesmen ya. Ya Pak. Silakan kerjakan. Abstraksi 4. Algoritma. Hebat. Ya, kasih tepuk tangan. Sekarang asesmen akhir Bapak kirim ke grup WA. Siap.